Malam itu, kabut tebal menyelimuti kaki Gunung Salak. Jalanan tanah berlumpur, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari jauh. Kumis, pemuda berbadan gempal dengan kumis tebal, sedang mendorong motor bututnya yang mogok. "Rus, tolong dorongin, berat banget nih motor," keluh Kumis dengan wajah panik. Rusdi, pemuda kurus dengan senyum kocak, justru santai. "Lah, katanya kamu punya ilmu sakti, tinggal tepok tangan aja biar nyala sendiri tuh motor." Kumis mendengus, keringat dingin membasahi lehernya. "Sakti sih sakti, tapi aku kan gak jago sama mesin, Di. Ilmuku cuma buat ngelawan setan, bukan ngidupin busi." Belum sempat mereka tertawa, dari balik hutan bambu terdengar suara, kring, 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 seperti lonceng kecil yang berdering pelan, semakin lama semakin dekat. Rusdi berhenti mendorong motor, matanya melirik ke arah gelap. "Kumis, kamu dengar nggak?" Kumis menelan ludah, tangannya gemetar. "Aku dengar, itu, suara apaan, Di? Kayak lonceng sapi, tapi, kok di hutan?" Kabut makin pekat. Dari kejauhan, siluet seorang perempuan berjubah putih terlihat berjalan pelan, kepalanya tertunduk. Rambut panjangnya menutupi wajah. Di tangannya, sebuah lonceng tua bergoyang sendiri. Kumis langsung bersembunyi di balik motor bututnya. "Rus, itu kan kuntilanak. Ya Allah, mati aku." Rusdi justru nyengir. "Sabar, Kumis. Kalau setan mau nyerang kita, justru ini kesempatan. Buktiin ilmu sakti kamu." Kumis gemetar. "Aku kan sakti cuma kalau didesak, Di, jangan suruh aku duluan." Tiba-tiba suara lonceng berhenti. Perempuan itu kini berdiri tepat di depan mereka, wajahnya terangkat, menampakkan mata merah menyala dan senyum penuh darah. Kumis menutup mata, komat kamit membaca doa. Motor bututnya mendadak bergetar keras seolah ada yang menghidupkannya sendiri. Lampu depan motor menyala, menyorot wajah hantu itu, dan makhluk itu langsung menjerit panjang sebelum menghilang di telan kabut. Rusdi terkekeh. "Lihat kan, motor kamu aja lebih sakti dari kamu, Miss." Kumis masih pucat. "Jangan ngomong sembarangan, Di, aku yakin ini baru awalnya. Gunung Salak banyak rahasia, dan kita baru aja diganggu penunggunya." Keesokan harinya, Kumis dan Rusdi memberanikan diri kembali ke hutan untuk mencari jawaban. Warga desa semalam heboh karena mendengar suara lonceng misterius sampai ke pemukiman. Beberapa orang bahkan yakin ada tumbal yang ditagih di Gunung Salak. Rusdi membawa sandal jepit bekas yang katanya bisa dia kendalikan dengan ilmunya. "Santai aja, Miss. Kalau setan nyerang, sandal jepitku bisa terbang kayak peluru kendali." Kumis hanya mengangguk ragu sambil menuntun motor bututnya. "Aku rasa, kita harus cari asal suara lonceng itu. Kalau benar dari makhluk gaib, kita harus siap." Mereka akhirnya menemukan sebuah goa tua di balik rimbunan bambu. Dari dalam, samar terdengar suara tangisan perempuan bercampur bunyi lonceng. Rusdi menyalakan senter, wajahnya serius. "Kumis, ini dia sumbernya. Kamu siap?" Kumis menghela napas panjang. "Ya, meskipun jantungku udah kayak mau copot, ayolah." Mereka masuk perlahan. Goa itu lembab, dindingnya dipenuhi akar dan tulisan kuno yang tak mereka mengerti. Di bagian terdalam, terlihat sebuah altar batu dengan sesajen yang sudah membusuk. Tiba-tiba, bayangan putih melintas cepat. Suara tangisan berubah menjadi tawa melengking. Dari kegelapan, muncul perempuan yang tadi malam
kali ini bersama sosok hitam besar dengan mata hijau menyala. Kumis mundur ketakutan. Ya Allah, gede banget, Di. Itu bukan kuntilanak biasa, kayak penjaga goa. Rusdi justru melempar sandal jepitnya. Ajaib, sandal itu melayang cepat dan menghantam wajah makhluk hitam itu hingga mundur beberapa langkah. Makhluk itu meraung, suaranya mengguncang goa. Kumis terpaksa membuka ilmunya, tangannya menyalurkan cahaya merah yang ditembakkan ke altar. Sesajen terbakar, dan seketika suara lonceng berhenti. Makhluk hitam itu menjerit sebelum tubuhnya lenyap, hanya menyisakan bau anyir menusuk. Rusdi terengah-engah. Gila, ini beneran kayak film horor. Kumis, kita barusan lawan apa, sih? Kumis masih gemetar, tapi matanya menatap serius ke arah altar yang hancur. Itu bukan sembarangan, Di. Ada orang yang sengaja memanggil mereka untuk pesugihan. Dan aku yakin, kita baru nyentuh permukaannya aja. Rahasia Gunung Salak jauh lebih gelap dari ini. Kabut kembali turun, menutup mulut goa. Dua pemuda itu sadar, perjalanan mereka baru saja dimulai.